pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hukum makan-makan di rumah kematian berdasarkan buku ulama-ulama NU sendiri ya. Nah, di sini kami ada satu buah buku. Ini buku karangan Kiai Haji Muhammad Anwar. Kiai Haji Muhammad Anwar ini seorang tokoh NU ya. Beliau banyak menulis buku, salah satunya yaitu yang menerjemahkan kitab Imriti juga beliau. Nah, di dalam salah satu buku ini, yakni di dalam Masail Fiqhiyah, di sini dikupas atau ada sesi tanya jawab mengenai hukum makan-makan di rumah kematian ya. Di sini ada pertanyaan di halaman 156. Bagaimanakah hukum mengadakan sedekah pada hari kematian di hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100 dan haul atau ulang tahun. Di sini disebutkan ulang tahun. Demikian ya. Nah, di sini beliau membawakan banyak sekali hujah tentang hukum makan-makan di rumah kematian yang mengutip kitab-kitab ulama ya. Di sini disebutkan pertama hukumnya makruh kalau tidak mengganggu harta anak yatim atau mayitnya tidak mempunyai hutang ya. Yang beliau bawakan pertama dari kitab I'anatul Talibin, juz kedua halaman 146. Beliau bawakan di sini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Jarir bin Abdullah. Di sini disebutkan beliau membawakan hadis kunna na'udul ijtima'a ila ahli baiti wa sun'ihim ta'ama minan niyahah. Kita, ini yang menyebut kita itu para sahabat ya. Kita menganggap berkumpul ke ahli mayit dan mereka membuat makanan, maka itu termasuk niyahah atau meratapi mayit. Nah, berdasarkan hadis ini, yakni pengarang buku ini mengatakan makruh makan-makan di rumah kematian. Kemudian yang kedua, beliau juga membawakan perkataan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Minhaj atau Tuhfatul Muhtaj. Di sini disebutkan wa ma'tida min ja'li ahli al-mayt ta'aman liyad'u an-nasa ilaihi bid'atun makruhatun. Dan yang dijadikan adat kematian yaitu membuat makanan lalu mengundang orang untuk datang ke tempat tersebut, itu termasuk bid'ah yang makruh katanya. Bal min dzalika haramun. Bahkan semua perbuatan itu haram katanya. Apabila apa? Kana min malin mahjurin. Jika harta yang dipakai untuk membuat makanan tahlilan tersebut itu menggunakan harta anak yang mesti dihajar. Artinya yang meninggalnya mempunyai anak kecil, itu yang seharusnya harta warisan dia dipakai untuk tahlilan itu haram di sini disebutkannya. Au min maitin alaihi dainun, atau maitnya itu mempunyai hutang, maka itu juga haram katanya. Au yatarattabu alaihi atau akan membawa madarat dan selainnya ya. Nah, jadi hujah yang kedua, beliau menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian itu bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram jika harta yang dipakai untuk membuat makanan tahlilan tersebut pertama menggunakan harta anak yatim, yakni orang tua yang meninggal mempunyai anak kecil, itu yang seharusnya harta warisan dia dipakai untuk tahlilan haram. Yang kedua, mayitnya itu punya hutang, jadi sudah jelas punya hutang, malah hartanya dipakai untuk tahlilan haram di sini disebutkan ya. Kemudian yang ketiga akan membawa madarat buat keluarganya nanti, mungkin akan kesusahan atau selainnya. Nah, ini yang menyebutkan bukan kami. Ini yang menyebutkan adalah ulama-ulama dari ulama NU sendiri yang beliau menukil pendapat Ibnu Hajar dari kitab Syarah Minhaj atau Tuhfatul Muhtaj ya. Bahkan di sini disebutkan dalam buku ini, bahkan katanya sebaliknya, yaitu para tetangga yang dianjurkan untuk mengirim makanan kepada orang yang sedang berduka cita, sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat agar menolong keluarga Ja'far yang sedang berduka cita. Kemudian beliau membawakan hadis. Di sini disebutkan isna'u li ali Ja'far yang ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum. Bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sungguh telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Bahkan di dalam buku ini ada tambahan ya, kami tidak tahu apakah ini tambahan dari penulis
atau memang ada hadis yang lain, tetapi di sini disebutkan kalimatnya ada tambahan wa yaluhu alaihim fil akli, dan mereka sedang menunggu makanan ya. Nah, jadi hujah yang ketiga yang dibawakan oleh penulis tentang tidak bolehnya makan-makan di rumah kematian, beliau membawakan hadis Nabi isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sawalahum ya. Nah, kemudian hujah yang keempat yang beliau bawakan tentang tidak bolehnya makan-makan di rumah kematian, beliau menyebutkan makruh bahkan bisa menjadi haram. Beliau membawakan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah ya, juz pertama halaman 539. Di sini disebutkan wa minal bid'il makruhati ma yuf'alul ana min adzabihi dzabaihi inda khurujil maiti minal baiti aw indal qabri aw i'dadit ta'ami liman yajtami'u lit ta'ziyati wa taqdimuhu lahum kama yuf'alu dzalika fil afrahi wa mahafili sururi wa idza kana fil warasati qasirun an darajatil bulugi haruma i'dadut ta'ami wa taqdimuhu. Artinya dari sebagian bid'ah yang dimakruhkan ialah pekerjaan yang dilakukan di zaman sekarang, yaitu menyembelih sesembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau ketika dikubur dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang untuk takziah atau melayat dan menyuguhkannya seperti dalam bentuk pesta dan pertemuan kegembiraan. Kalau harta tersebut diambil dari harta ahli waris yang kurang dari derajat balik, yakni kalau harta tersebut menggunakan harta anak yatim tadi sama seperti pembahasan yang tadi, maka suguhan tersebut hukumnya haram ya. Nah, kemudian beliau juga menukil hujah juga dari kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 146. Di sini disebutkan wa yukrahu dhiyafatu min at-ta'ami min ahlil maiti li'annahu syuri'a fi syururi wa hiya bid'atun. Artinya dimakruhkan menyuguhkan makanan dari yang kematian sebab cara begitu dilaksanakan dalam bentuk kegembiraan. Jadi suguhan tersebut adalah bid'ah ya. Nah, sekali lagi kami jelaskan, ini yang kami sebutkan adalah dari buku-buku ulama NU sendiri ya, dari kitab dari buku Masail Fiqhiyah ya. Kemudian beliau juga mengutip dari kitab Nihayatul Zain ya, halaman 281. Di sini disebutkan adapun sedekah untuk mayit dengan cara menurut syara memang diperintahkan dan tidak ditentukan dengan hari ketujuh atau lebih atau kurang. Jadi di antara beberapa hujah yang beliau bawakan tadi sekitar 5 hujah, beliau menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian itu makruh, bahkan bisa menjadi haram dengan alasan-alasan yang sudah kita bacakan tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir baru beliau menyebutkan bahwa yang menjadi hujah makan-makan di rumah kematian mungkin di hari pertama sampai hari ke-7, beliau di sini membawakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhud, yakni innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Artinya sesungguhnya mayit-mayit itu diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh sebab itu mereka para salaf menyukai bersedekah di hari-hari tersebut. Tetapi sebelumnya kami sudah pernah jelaskan bahwa asar ini, yakni asar innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an dan seterusnya, asar ini tidak bisa dijadikan hujah karena perawi daripada asar ini ada yang terputus antara Paus bin Kaisan al-Yamani dengan Ibnu Al-Asja'i. Ini sudah kami bahas sebelumnya. Kenapa asar ini tidak bisa dijadikan hujah? Karena ada 5 alasan. Salah satunya bahwa Paus bin Kaisan al-Yamani tidak bertemu dengan Imam Al-Asja'i sebab beda usianya waktu itu. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lainnya karena kami tidak sedang membahas tentang perawi asar ini, tidak. Yang kami bahas sekarang mengenai isi daripada buku ulama NU ini, salah satunya membahas mengenai hukum makan-makan di rumah kematian di hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari 40, haul. Ternyata di sini juga beliau seorang ulama NU menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram dengan beberapa alasan yang kami sebutkan tadi ya.
Nah, mungkin bahasan kita di malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.